Halo semua, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana atau cara-cara orang kaya makin kaya. Siapa di sini yang pengen kaya? Silahkan tulis di komen. Kaya bukan hanya dari sisi finansial, tapi kaya dari sisi wawasan, pengetahuan, skill, dan sebagainya ya. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana caranya kaya dan makin kaya, Anda bisa nonton video ini. Jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Oke, banyak sekali video-video yang mungkin Anda tonton di YouTube ya. Tentunya Anda harus bisa pastikan bahwa setiap Anda nonton video, Anda catat ya. Dari semua YouTuber yang memberikan motivasi ataupun edukasi tentang apapun, saran saya kalau Anda nonton, jangan cuma nonton, tapi Anda catat poinnya, apa yang paling bagus dan apa yang paling Anda pelajari dan apa yang bisa Anda lakukan. Oke ya. Nah, cara orang kaya berpikir, dia pikirnya gini, saya tuh tidak mau berhenti, saya terus harus bertumbuh. Ibaratnya kalau saya melihat tanaman saya, terus dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi bertumbuh terus, saya tidak begitu-gitu aja, saya mau maju, saya mau terus berkembang. Walaupun usia saya mungkin udah ada yang 70, ada yang mungkin ya hampir 80, tapi dia masih terus mau berkembang, masih terus mau belajar, masih terus mau maju gitu loh. Nah, itu adalah prinsipnya. Jadi saya tidak berhenti bertumbuh, saya terus. Pertumbuhan artinya tambah tinggi atau makin tinggi. Kalau kita lihat anak umur 10 tahun, umur 12 tahun, 15 tahun kan makin tinggi gitu ya. Juga makin besar. Kalau kita lihat bisnis, makin besar itu berarti ya tadinya jumlah karyawannya cuma 10, sekarang jadi 15, lalu 25, lalu bahkan 50, 100 dan sebagainya. Makin besar bisnisnya, makin banyak juga cabangnya. Ya, tadinya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 5 cabang, dan makin besar, makin banyak. Atau mungkin kita bisa jadi makin mengerti. Tadinya di bisnis kita tuh kita nggak ngerti bahwa ternyata untuk membuat strategi bisnis seperti ini atau strategi marketing itu kita nggak ngerti. Bahkan kita nggak ngerti AI, mungkin kita nggak ngerti gimana caranya leverage dengan sistem. Kita nggak ngerti gimana cara otomisasi gitu ya. Atau kita nggak ngerti gimana caranya supaya memaksimalkan biaya, tapi juga optimalkan omset dan sales, kita nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti gimana tadinya saya kalau bikin konten itu tadinya view-nya sekian, sekarang mau nambah gimana, kita nggak ngerti. Dan dengan kita belajar, kita makin ngerti, oh gini ya kalau bikin konten supaya view-nya banyak, supaya setiap konten yang kita bikin supaya naik tuh saya ngerti, oh begini ya, oh angle-nya begini, oh supaya buat campaign-nya langsung orang mau tuh begini ya. Nah, kita makin ngerti, itu bertumbuh. Atau bisa jadi makin mengecil. Maksudnya makin mengecil gimana? Ya biaya lah. Tadinya biaya kita bengkak nih tiap bulan, fixed cost sekian, makin hajar, makin banyak. Tapi dengan kita tahu strateginya, kita tahu bagaimana cara mengelolanya, ternyata kita makin kecil, utang kita makin kecil. Ya, terus tadinya kita punya AR ya, yang tadinya dibayar sama customer begitu lama gitu kan, mungkin 35 hari atau mungkin ada yang 2 bulan, jadi jatuh tempo itu belum dibayar. Gara-gara kita punya strategi untuk bisa menarik ya pembayaran, kita ada caranya untuk kita bisa nego dengan customer, akhirnya makin lama makin bayar, makin bagus, sehingga gap antara utang atau piutang yang kita dapatkan dengan realisasi makin mengecil. Itu namanya pertumbuhan. Nah, di titik ini Anda boleh catat ya, apa yang saya dapat ya waktu saya melakukan ini. Apakah saya ukur makin tinggi nggak, makin besar nggak, makin banyak nggak, atau saya makin ngerti nggak, atau saya makin mengecil nggak, ada ukurannya nggak? Jadi yang penting adalah, kalau mungkin bahasa Inggrisnya adalah improvement. Tapi improvement itu perlu diukur. Perlu diukur. Anda nggak tahu nggak ya, perkembangan bisnis Anda itu ukurannya apa aja? Oh, tahu coach, profit, apakah itu cukup? Oh enggak coach, juga pertambahan jumlah customer, oke, apakah cukup? Oh enggak coach, apakah customernya saya juga yang repeat akan beli lagi? Itu juga meningkatnya berapa persen? Bagus. Nah, jadi bagusnya Anda ukur. Ya, setiap segala sesuatu yang kita ukur pastinya bisa kita tingkatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi cara kita makin kaya adalah kita selalu bertumbuh dan kita ukur setiap pertumbuhannya. Kita mau kecilin berat badan kita, oh ukur nih, lingkar perutnya berapa? Ya, setiap minggu mungkin kita ukur berkurang apa enggak. Terus kita timbang mungkin makanan kita. Oh, ini gramasinya berapa dan sebagainya. Kita ukur kan. Kalau Anda nggak pernah ukur, gimana kita bisa mengetahui apakah itu bertumbuh, meningkat, improve atau enggak? Itu pertama. Oke, yang kedua, berani ambil resiko. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda ya sebagai entrepreneur atau Anda saat ini nonton video saya, Anda pengen sukses, Anda pengen tambah kaya. Ya, orang kaya itu berpikir saya harus berani ambil resiko. Kalau saya gitu-gitu aja, bisnis saya tidak pernah saya ubah,
dari saya mungkin di kantor, ya mungkin terakhir saya rombak itu mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Ruangannya, mungkin layoutnya, mungkin penerangan lightingnya, dan sebagainya. Bahkan komputer saya yang saya pakai nih, wah masih komputer yang 25 tahun yang lalu masih saya pakai. Wah ini saya awet nih, bukan masalah awetnya. Harus berani upgrade. Jadi Anda ambil resiko ada sesuatu yang mungkin baru, sistemasi, atau mungkin harus sesuatu yang baru, berani rekrut karyawan baru, yang dimana bisa jadi mungkin harganya mahal, bisa jadi. Tapi kita berani ambil resiko, mahal sih, tapi saya juga lihatnya bukan dari sisi mahalnya, tapi saya lihat dari sisi kalau saya berani invest untuk karyawan yang lebih bagus, cara pikir lebih bagus, mungkin saya dapat satu insight kontribusi dari karyawan tersebut makin bagus. Jadi bisa jadi berani ambil resiko. Resiko apa aja? Banyak orang yang takut gagal. Nah, orang yang kaya, ya bukan hanya dari finansial, tapi kaya wawasan, pengetahuan, dan mereka mau maju, dia berani gagal. Bahkan dia kasih ruangan untuk gagal. Maksudnya ruangan tuh gini, saya contoh ya, saya tuh kasih waktu, kasih ya jeda lah dalam proses saya untuk belajar, itu at least setahun lah, setahun untuk saya coba, ya coba pakai ads ini, coba pakai strategi ini, coba pakai funnel marketing ini, coba pakai cara ini, coba pakai karyawan yang tipe begini, saya coba. Ada kegagalan? Ada. Saya mentok? Ada, mentok. Tapi saya memang sengaja, saya mencoba. Saya coba strategi-strategi dan sebagainya, saya coba. Saya invest beberapa instrumen, saya belajar di beberapa mentor-mentor, ternyata kok nggak efektif ya, ternyata kok, tapi saya ambil konteksnya, ambil pembelajarannya. Jadi memang ada beberapa yang saya rasa gagal, tapi saya merasa gagal itu bukan gagal, tapi gagal dan saya belajar. Ya udahlah, anggap saya belajar. Ya coach, tapi kalau saya belajar tapi duitnya gede ya tentunya kita mesti hitung ya. Tapi saya berani dulu untuk gagal. Ya, saya berani gagal. Ya, gagal itu adalah bukan gagal tapi pembelajaran. Jadi saya berani ambil resiko. Misalnya saya tuh bukan orang yang tipe bisa untuk memimpin tim. Saya bukan seorang leader. Tapi satu kesempatan saya ditunjuk sama atasan saya, kamu coba ini ya, jadi leader di kelompok ini. Aduh jangan saya lah, saya nggak mau lah, saya tuh nggak bisa lah jadi ngelimpin itu, saya nggak bisa. Udah orang lain aja, dia aja. Berarti kan kita tidak mau ambil resiko untuk jadi leader, ya kan, untuk jadi satu pemimpin. Nanti lah, bukan saya lah. Bukannya setiap orang tahu sih, tidak ada. Memang orang bilang, wah tapi kan dia bakatnya memang bukan jadi sales, bukan jadi leader misalnya begitu. Iya sih, tapi apa salahnya kita coba? Aduh, saya mah bukan orang yang tipe bisa untuk bisa nego. Aduh, saya kalau nego tuh pasti kalah. Coba dulu, ada gagal pasti, tapi kita coba, berani coba, ya. Atau mahal, beli produk mahal, berani nggak beli produk mahal? Ya, kalau saya uangnya banyak, kalau saya penghasilannya besar, saya beranilah. Nah, tapi coba, Anda sekali-kali ya, saya nggak menyarankan sih. Tapi kalau menurut saya, apa salahnya satu kali coba? Beli aja satu produk yang sedikit mungkin di atas, nggak usah yang mahal banget, tapi minimal menurut Anda mahal lah. Setiap Anda kan saya tahu, mungkin setiap kita penghasilan lain-lain ya. Tapi buat kita itu mahal. Tapi dari dulu saya nggak berani, tapi saya cobalah, pengen tahu. Produk yang beneran mahal itu atau service yang bagus itu saya pengen tahu gimana sih, ya coba aja sekali. Contoh, saya pernah satu kali saya datang ke satu salon ya, ini salonnya mahal banget, saya nggak usah sebut lah namanya, mahal banget, itu di atas mungkin dia bisa harganya 2 kali dari harga rata-rata biasanya saya ke salon. Saya datang ke salon nih, mahal sih, aduh nanti resiko udah uang keluar duit mahal, tapi nanti rambutnya kurang bagus gimana? Ya udah saya mau coba aja lah, penasaran. Saya coba, datang, bayar sih mahal sih, tapi lain di servis. Silakan duduk pak, mau minum apa pak? Kita ada punya cappuccino, kayak punya black coffee, bahkan kita juga punya jus asli pak. Oh asli ya, asli pak. Kita bukan sirup pak, asli. Oh oke. Lalu pak, ini pak silakan duduk di sofa. Sofanya bisa ada pijetannya pak. Jadi pak bisa sambil nunggu pak, mungkin 5 menit, 7 menit, 8 menit bisa silakan duduk dulu di sofa kita. Pak ini ada massage-nya kenceng pak. Bapak bisa atur nih, ada remote-nya. Nah, baru saya ternyata, mahal itu ternyata juga ada pelayanan yang berbeda. Jadi saya berani ambil resiko, mahal sih, tapi di situ saya merasa gini, ada juga ternyata orang yang beli begitu mahal ya, ada juga ya. Lalu saya lihat di sekeliling kita orang-orangnya seperti apa. Oh begini ya, oh kira-kira mereka profesinya apa ya? Kenapa ya mereka mau bayar mahal ya? Apakah mereka banyak duit? Ataukah mereka nggak ada kerja? Atau apa ya? Saya belajar. Jadi saya belajar ambil resiko. Akhirnya dari situ
Waktu saya ciptakan satu produk, saya berani untuk keluarin harga lebih mahal. Karena saya pernah beli produk yang mahal, maka waktu saya ciptakan produk, saya berani ciptain produk yang mahal. Kenapa? Karena saya pernah pengalaman untuk mencoba beli produk mahal itu. Tapi kalau saya tidak pernah beli produk yang mahal, saya waktu jual, selalu saya takut gitu kan. Wah, ini takutnya kemahalan nih. Kompetitor berapa sih? Kompetitor harganya segini-segini, saya nggak berani jual lebih mahal. Kenapa? Takut. Jual murah aja mungkin nggak confident. Kenapa? Nanti kalau ada yang lebih murah dari saya, nanti saya gimana? Jadi saya selalu nggak confident. Nah, cara kita berpikir, orang kayak berpikir enggak. Saya coba yang mahal. Mungkin memang mahal sih. Saya pernah ada satu kali, saya beli satu franchise. Ini harganya bukan mahal. Ya, tapi bukan karena saya hebat dan gimana, enggak. Saya nekat memang. Ya, ini Anda jangan contoh saya. Ini cuma saya kasih contoh bahwa kalau tidak berani ambil risiko ya kita tidak belajar. Jadi saya beli franchise itu mahal. Saya sampai jual tanah saya yang udah saya kumpulin. Wah, sampai segala macam, sampai banyak yang nggak setuju, keluarga nggak setuju. Tapi saya bilang saya coba. Kalau kita nggak, dan saya punya keyakinan, saya percaya kalau saya ambil franchise ini, saya bisa sukses. Akhirnya, wah, banyak yang nggak setuju, banyak yang menentang, banyak ribut, betul. Tapi saya percaya, saya doa sama Tuhan, saya percaya apapun langkah saya berani ambil, saya punya keyakinan doa sama Tuhan, ternyata dalam kurang waktu sekitar 2 tahun, bisa balik modal dan bahkan saya bisa memberikan keluarga saya lebih baik lagi. Itu gara-gara saya berani. Ya. Tapi ingat, berani bukan nekat. Berani bukan spekulasi. Udah main aja beli semua. Sedus semuanya pakai utang. Jangan. Nih Anda kalau telan bulat-bulat ya, langsung semuanya dibeli ya. Harga mahal dibeli, terus pakai cicilkan kredit card, nggak punya kredit card pakai pinjol. Hati-hati. Bukan beli pakai cicilan atau beli pakai utang. Salah, beli pakai cash. Kalau Anda punya cashnya, coba beli. Nah, makanya habis ini saya ajarin gimana cara ngatur cashnya. Kalau enggak, wah katanya si kos nih beli-beli aja. Hati-hati, jangan ya. Nanti gara-gara nonton video saya, tiba-tiba langsung semuanya beli. Tiba-tiba nanti rumah tangga jadi ribut gara-gara saya. Hati-hati loh, nggak begitu ya. Disclaimer nih, ini saya berikan contoh kepada Anda. Karena saya beli itu pakai cash. Saya nabung, saya pernah nabung. Ya bertahun-tahun saya nabung. Dijadiin saya beli tanah. Lalu saya jual tanahnya. Berarti kan itu kan cash, bukan utang, bukan pinjem, bukan apalagi pinjol. No, cash. Ya, cash is King Kong. Ya, profit is the king, cash is King Kong. Cash itu penting. Jadi belinya pakai cash, bukan pakai kredit card, bukan pakai pinjol, bukan pakai pinjaman uang orang lain. Jangan. Apalagi kita pinjam orang lain, terus kita nggak tahu kapan kembali, terus kita resiko. No, ingat disclaimer ya. Jadi resiko itu bukan artinya sudah tahu saya resiko nih beli mahal, terus saya masih pinjam lagi, itu kan resikonya lebih berat lagi. Hati-hati. Habis ini saya ajarin gimana cash flow-nya ya. Terus berani juga. Kadang-kadang mungkin kita kena tipu. Tapi jangan sengaja kena tipu ya. Tapi kita, waduh ada resiko kena tipu. Saya pernah pengalaman saya ditipu sama satu karyawan saya. Dia orang sales. Ya dia nipu. Dia bilang customer belum bayar, Customer belum bayar. Terus saya bingung nih, saya cek di laporan keuangan kok biasanya customer nih on time. Lalu saya tanya, bener udah bayar? Udah, belum bayar, emang dia katanya lagi susah. Lalu saya curiga, saya ngecek ke customer. Ternyata customer sudah bayar. Ditipu sama sales saya. Akhirnya dikeluarin lah orang itu. Karena saya pernah kena tipu. Nah itu saya belajar. Jadi resiko kan, berani hire orang, berani kasih kepercayaan, tapi juga ada pengalaman kena tipu, ada. Waktu, waduh. Kadang-kadang kita juga berani ambil resiko demi waktu. Ya udahlah, saya bayar demi waktu saya daripada harus saya terus-terusan habis waktunya, korbanin waktu keluarga, lihat sama anak aja kadang-kadang kurang waktunya, sama istri kurang, sama orang tua juga nggak pernah, ya cuma setahun sekali juga kadang-kadang cuma sebentar. Jadi saya korbanin waktu saya, pikiran saya, energi saya, kepusingan saya, korbanin. Saya nggak berani keluar dari situ ya untuk melangkah yang lebih besar, ambil resiko. Misalnya punya usaha, saya tidak menyarankan semua punya usaha ya, enggak ya. Mesti dihitung dulu, tapi Anda berani ya melangkah kecil dulu ya daripada nanti saya jelasin kenapa ya. Tapi saya poinnya gini, Anda berani daripada waktu saya terkorbankan, keluarga saya terkorbankan, mana yang lebih mahal, keluarga apa uang? Oke? Energi. Aduh, ini energi. Capek, setiap hari pusing, ya aduh segala macam. Aduh, saya berani nggak ambil resiko? Ya, udahlah, saya keluar dari kerjaan itulah. Memang saya tahu ini gajinya gede, tidak mudah pastinya.
Tapi saya di situ capeknya luar biasa, pulang ke rumah udah tinggal tidur aja cuma, terus besok pagi masih berangkat kerja lagi, capek setengah mati karena bos percayain saya sana sini, pressure sana sini, atas bawah di press. Saya seperti kayak beef in the burger, tau nggak? Jadi kayak burger itu di tengah-tengah di press, atas press bawah. Energi saya udah kesedot, saya nggak berani ambil langkah keluar dari situ karena saya di situ udah aduh. Tapi saya nggak berani langkah, takutnya nanti gimana nggak punya pekerjaan dan sebagainya misalnya. Tapi ini ingat disclaimer, tidak diambil bulat-bulat. Ya, saya hanya katakan bahwa kalau Anda sudah sangat capek, sudah sangat berat, Anda doa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tiba-tiba mungkin Tuhan bisa kasih membesarkan hati kita untuk ayo melangkah dengan iman. Ayo melangkah dengan iman. Nanti Tuhan tuntun. Ada kalanya begitu. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Saya keluar dari kondisi pekerjaan yang begitu under pressure buat saya, dan saya tidak punya waktu sama keluarga. Bahkan saya kerja udah kayak kerja rodi. Saya keluar. Tapi di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata saya membuat keputusan yang tepat, hikmat dari Tuhan benar. Nah, ingat, tapi jangan bulat-bulat ya. Tiba-tiba besok keluar, jangan. Doa dulu, oke? Nah, ada orang yang gak berani rugi. Aduh, nanti kalau saya jual murah, kalau saya banting harga saya rugi. Kadang-kadang kita perlu rugi. Namanya usaha, ada untung, ada rugi. Kita jangan mau untung terus dong. Ya, bisa untung, bisa rugi. Jadi ya ambil sedikit lah, rugi dikit, tapi nanti jangka panjang lebih bagus. Resiko. Kadang-kadang orang tidak berani ambil resiko. Kenapa? Aduh, karena mahal, karena waktu dan sebagainya ya. Tapi kita lihat begini. Kalau Anda lihat di gambar ini, ya di gambar ini kita lihat, oke? Kalau kita bandingkan resiko dengan biaya, oke, dengan biaya, ya dengan biaya. Nah, misalnya contoh, resiko kita banding dengan tidak action. Kalau saya tidak beli, sistem apa? Waktu saya korbanin, kepusingan saya sendiri, kesalahan makin banyak, karyawan juga makin kerja banyak karena semuanya manual. Contoh. Jadi, resiko dibandingkan dengan saya tidak action, mana yang lebih gede biayanya? Itu satu. Saya beli properti sekarang, atau saya tidak beli. Itu keputusan Anda. Saya beli apa tidak beli? Balik lagi. Kalau beli ada resikonya, keluar uang. Kalau nggak beli, ya udah hemat uang. Tapi balikin, bandingkan dengan kalau saya beli sekarang, dibandingkan dengan saya tidak action, biayanya mana yang lebih gede? Kalau saya beli barang itu, dibandingkan dengan saya tidak beli, mana yang lebih rugi? Saya dengan investasi sekarang, atau saya taruh di beberapa instrumen yang menurut saya bisa menghasilkan return. Tapi betul, setiap saya invest di beberapa instrumen, mau di saham, mau di properti, mau di Bitcoin, dimanapun, pasti ada resikonya. Tapi resiko dibandingkan dengan percepatan income, mana yang lebih bagus buat Anda? Iya coach, tapi kan orang bilang begini takutnya ketipu. Nah itu tadi, balik lagi. Saya nggak berani, ya mungkin kita berani main kecil dulu. Tentunya harus dihitung ya. Ya jangan pakai utang. Ini memang sensitif mengenai uang ya. Tapi harus dihitung. Tapi saya harus berani sedikit lah. Ya, invest atau tidak invest? Invest atau tidak invest? Mana yang lebih rugi? Lalu dengan waktu Anda. Saya terus-terusan kerja sendiri semua sama saya. Dari pagi, siang, sore, malam, saya duduk di toko saya. Saya tidak mau kasih orang. Murah sih. Nggak usah bayar karyawan. Murah, nggak usah. Tapi bayar dengan waktu Anda. Mana yang lebih mahal? Waktu Anda atau saya beri resiko sedikit? Ya memang ada, mungkin bisa ada karyawan yang nggak jujur dan sebagainya. Mungkin. Tapi kita bisa ada. Itu masalahnya. Kita nanti masalah problem solvingnya. Ya, jangan dikaitkan begini. Saya gara-gara saya takut ya nanti ada masalah begini, jadi sayanya tidak berani action. Itu masalah pasti akan terjadi, pasti ada, tapi bisa ada solusinya, bisa ada problem solvingnya. Kita nggak usah takut, oke? Nah, coach ngomongnya gampang, coach, memang. Tapi balik lagi begini, mendingan saya berani atau saya tidak berani. Mendingan saya coba atau saya tidak coba. Anda yang punya keputusan, bukan di tangan saya. Saya cuma kasih Anda persepsi bahwa inilah cara orang kaya berpikir supaya makin kaya. Memang videonya agak panjang, ya. Kalau Anda mulai mungkin bingung dan sebagainya, Anda bisa pause dulu, Anda bisa nonton di lain kali, ya. Tidak usah langsung nonton se-full video, nggak apa-apa. Bisa dibagi-bagi, 10 menit, 10 menit, 10 menit boleh, ya. Oke, so berikutnya. Nah, yang ketiga ini adalah orang kaya itu memiliki misi atau visi jangka panjang. Visi jangka panjang. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, ya visi jangka panjang. Nah di sini saya kalau bicara ini bisa panjang banget. Saya cuma ambil salah satu aspek visi, ya. Salah satu aspek visi jangka panjang adalah tentang income dan aset. Ya, jadi kalau orang kaya berpikir saya makin ke sana harusnya makin punya aset.
bukan makin punya utang yang nggak bisa saya bayar. Itu bahaya. Apalagi nipu orang. Aduh, janganlah ya. Jangan, oke? Dan korupsi, aduh janganlah, please, oke? So, jadi jangka panjangnya apa? Kalau saya misalnya saat ini saya punya main income atau income utama saya, ya dari pekerjaan, saya bekerja aktif sebagai driver, sebagai sales, sebagai apapun lah di perusahaan Anda, sebagai manajer, saya dapat income, lalu dari income saya dikurangi biaya, nah saya harapkan profit. Harusnya profit, saya harapkan ya. Wah, coach, kalau saya dapat income, saya bayar ini, habis. Baru aja dapat gaji nih, tanggal 30. 2 hari kemudian udah set, berkurang lagi. Jadi cuma transit sebentar. Udah gitu kemana? Ya nggak tahu, bayar ini, habis aja. Nah, terus buat aset mana? Nggak punya aset. Utang. Nah, saya bayar utang ini banyak. Cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, cicilan 4, udah cicilan 1, 2 itu cicilan 1 itu cicilan lagi coach, karena ini cicilannya 12 bulan, ini 6 bulan, ini mungkin 12 bulan juga, ini 24 bulan. Jadi cicilan, anaknya cicilan lagi, cicilan. Jadi di atas cicilan ada cicilan lagi. Wah. Dan ini saya macet, yang ini saya lancar, ini juga macet, ini ditagih-tagih. Waduh. Jadi setiap saya dapat penghasilan, wah dikurangin ini, aduh, loss. Udah loss, di sini saya pinjam lagi ke pinjol. Terus udah gitu saya pinjam lagi ke teman saya. Nah, padahal penghasilan saya sekian. Potong expense biaya rumah tangga, ya, lalu potong ini, waduh ini pinjam-pinjam, ini habis mah, nggak punya aset. Jadi gimana dong? Nah, ini hati-hati. Kalau Anda keuangan kayak begini, hati-hati. Saya bukan mau nakut-nakutin ya, tapi kita bicara tentang realistis. Ya, kalau Anda mau semakin kaya, ini ngaco ini. Ya, mudah-mudahan sih nggak begini. Saya cuma kasih contoh ekstrim banget. Udah penghasilan segitu-gitu, bayar expense-nya berat. Expense-nya bukan untuk aset loh, untuk kebutuhan konsumtif. Baju, tas, apa segala. Bukannya nggak boleh beli itu, tapi kita melihat apakah itu menghasilkan apa enggak. Ya, kalau itu menghasilkan nggak apa-apa, berarti kan kasih return buat Anda. Jangka panjangnya ya, misalnya Anda usaha apalah gitu kan, terus Anda beli mesinnya, kan menjadi aset buat Anda, oke? Nah, asetnya ada nggak? Nah, kalau ada aset bagus, kalau nggak ada bahaya. Nah, jadi gimana cara ngaturnya? Ini adalah salah satu rencana. Anda mesti punya yang namanya rencana atau punya forecast. Misalnya contoh, ada yang mungkin kalau Anda baca di bukunya Robert Kiyosaki, ada tentang buku yang disebut dengan cash flow quadrant atau Rich Dad Poor Dad ya, Anda pernah baca buku itu ya. Nah, di situ Robert Kiyosaki, Om Robert cerita bahwa saya itu tidak cukup untuk mendapatkan, saya belajar dari ayah kaya. Ayah kaya bilang, kalau saya cuma dapat satu sumber income, itu tidak akan cukup. Saya harus punya multiple source of income. Jadi income-nya nggak dari cuma satu, tapi dari berbagai macam sumber. Makanya kalau Anda tidak berani ambil resiko, saya ya cuma dari sini. Ya kan? Karena disitulah saya, resikonya sebenarnya di saya. Kalau saya kerja, saya punya bisnis, kalau ada apa-apa kan saya, berarti resikonya. Berarti saya taruh semua telur di saya, gitu kan? Bahaya nggak saya? Kalau saya ada apa-apa gimana? Nah, kenapa kita nggak simpen di beberapa instrumen, simpen di beberapa mungkin ya investasi dimanapun yang menurut Anda bagus, Anda taruh di situ. Ya, deposito ya boleh, tapi bukan hanya itu, tapi bisa yang lain, emas misalnya atau dan sebagainya. Oke, contoh. Jadi Anda harus punya multiple source of income. Jadi gimana? Jadi income-nya saya yang saya dapat itu saya tabung, save. Dapat income gimana? Ditabung, saving, tabung. Ada berapa persen Anda masih hitung. Setelah ditabung, ya, lalu dipotong ke biaya. Nah, di bawah harusnya untung atau profit. Atau setiap bulan tuh Anda ada plus. Nah, ini ditambahkan ke sini. Jadi saving ini yang pertama untuk Anda nabung nanti kalau saya mau invest. Yang kedua, profit. Nah, ini adalah hasil dari apa yang saya kerjakan. Misalnya Anda kerja, Anda punya bisnis, hasilnya mana? Ini profitnya. Jadi ada dua harusnya, saving dan profit. Ya,
Nah, saving itu nantinya Anda bisa taruh di, misalnya Anda punya other income 1, other income 2, other income 3. Misalnya di sini Anda kerjasama dengan teman Anda, sama-sama bikin bisnis, dengan modalnya kita bersama, gitu kan. Ada resiko nggak? R ini resiko ya? Ada resiko. Setiap bisnis atau setiap instrumen ada resikonya. Tapi karena saya punya mindset, saya berani ambil resiko, jadi dimanapun saya invest, saya pasti ada resikonya. Nah, resiko itu Anda hitung dibandingkan dengan Anda yang tadi tuh saya bandingkan resiko dengan tadi ya, dengan biaya tidak action atau apa dan sebagainya, itu Anda cek. Kalau menurut Anda memang ada resikonya, tapi hitung-hitung untung lah, ambillah, berani. Kayak tadi saya kan, berani ambil franchise, berani. Tapi karena saya percaya, saya yakin bisa untung, taruh. Daripada cuma satu. Akhirnya saya punya dua kan, income dari pekerjaan dan income dari bisnis franchise, ada dua. Jadi kan punya multiple source of income. Nah, ini dipotong expense karena pasti ada biayanya, profit. Nah, profit ini itu semua ya baru masukkan ke aset, beli aset, properti, beli aset apapun yang menghasilkan bisnis dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, jadi nanti Anda akan bisa bayangin, lihat kalau aset Anda udah bagus ya, pasti ada pengeluaran, ada, tapi bisa terbayar karena Anda punya cash flow bagus. Nah, ini contoh singkat sederhana saja bagaimana Anda bisa mengelola cash flow Anda. Sehingga, walaupun saat ini saya mungkin income-nya sekian, tetap saya bisa punya banyak income. Kenapa? Saya mulai ngatur keuangan saya. Daripada saya udah setiap dapat uang habis, terus pinjam. Betapa bahayanya ke Anda. Makanya orang kaya berpikirnya bagaimana saya bisa lebih baik lagi, bagaimana saya bisa mengatur income saya sehingga makin banyak income, dan bukan saya kerja untuk uang, tapi akhirnya uang yang bekerja untuk saya. Bayangin kan, uangnya masuk terus. Tapi ada resiko nggak? Ada resiko. Tapi bukan saya lagi resikonya, di beberapa instrumen lagi, di beberapa bisnis. Ada orang yang punya bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, macam-macam. Tapi tentunya Anda harus pikirkan bisnis yang paling tepat dan yang resikonya Anda sudah hitung, dan tentunya Anda tahu bisnisnya, banget cuma invest ya terus dilepas, nggak gitu ya. Anda benar-benar harus turun dan lihat. Oke, so video ini panjang saya tahu ya, tapi di sini saya ingin jelaskan kepada Anda panjang lebar karena ini banyak sekali yang tanya, banyak yang bingung, dan banyak orang masih simpang siur, dan banyak saya lihat orang yang masih salah mengelola keuangan. Ya, uang penting ya, tapi bukan segalanya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, malah Anda tergerus dan habis. Ingat, cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Jangan mendewakan uang. Kita tapi harus memanage uang. Jadi uang tidak berkuasa untuk kita, tapi justru kita yang berkuasa mengelola uang. Jadi kita yang lebih berkuasa, bukan uang lebih berkuasa dengan kita. Wrong. Ya, oke. Semoga bisa membantu Anda dan bermanfaat. Sukses selalu. Salam pengusaha.